Perkenalkan, saya Anisman Marbun, Fakultas Ilmu Komputer dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma pemrograman, flowchart, dan Python. Selamat menyaksikan. Algoritma pemrograman adalah kumpulan langkah-langkah yang menentukan urutan operasi dalam menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Inilah penemu algoritma sesungguhnya, Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan Persia yang lahir tahun 760 di Khiva, Uzbekistan. Wafat di Baghdad tahun 850, mengabdi sebagai dosen di Sekolah Kehormatan Baghdad. Menulis buku Al-Jabar wa Al-Muqbalah atau Rules of Restitution and Reduction. Hasil pemikiran Al-Khwarizmi dalam buku Al-Jabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dan matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Karya-karya Al-Khwarizmi menemukan konsep aljabar, orang yang pertama menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka nol, memperkenalkan tanda negatif pada bilangan, membuat tabel perhitungan astronomi, menemukan konsep alat petunjuk waktu dengan bayang sinar matahari dalam buku Sundale, menemukan konsep dasar algoritma. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur kerja atau proses dalam bentuk langkah-langkah, urutan, dan keputusan. Berikut adalah beberapa contoh dari simbol flowchart. Simbol terminator berfungsi sebagai permulaan atau akhir program. Simbol garis alir berfungsi sebagai arah aliran program. Proses preparation, proses inisialisasi pemberian harga awal. Simbol proses, proses penghitungan atau proses pengolahan data. Simbol input output data, proses input atau output data, parameter informasi. Simbol predefined process atau subprogram, permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Simbol decision, perbandingan pernyataan, penyelesaian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Simbol on-page connector, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Simbol off-page connector berfungsi sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Berikut ini adalah contoh dari cara menggunakan flowchart. Fungsi dari flowchart sendiri adalah memberikan gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Berikut adalah jenis-jenis flowchart. Flowchart sendiri terdiri dari 5 jenis. Masing-masing jenis memiliki karakteristik dalam penggunaannya. Berikut adalah jenis-jenisnya: flowchart dokumen, flowchart program, flowchart proses, flowchart sistem, dan flowchart skematik. Flowchart dokumen. Pertama ada flowchart dokumen atau dokumen flowchart, atau bisa juga disebut dengan paperwork flowchart. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur form dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Flowchart program. Selanjutnya kita akan membahas flowchart program.
Flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program terdiri dari dua macam, antara lain flowchart logika program atau program logic flowchart, dan flowchart program komputer terinci atau detailed computer program flowchart. Flowchart proses. Flowchart proses adalah cara menggambar rekayasa industrial dan cara merinci dan mekanisme langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Flowchart system. Yang keempat ada flowchart system. Flowchart system adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart system juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Flowchart skematik. Terakhir ada flowchart skematik. Flowchart ini menampilkan alur prosedur suatu sistem. Hampir sama dengan flowchart system, namun ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Selain simbol-simbol, flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Python adalah bahasa pemrograman yang serbaguna, mudah dipelajari, dan populer. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Cara menggunakan Python adalah dengan masuk ke Google, lalu ketikkan Python online. Lalu klik online Python dan hapus dengan Ctrl A dan backspace. Lalu masukkan program yang ingin kita jalankan. Lalu klik run pada tombol di bawah, maka program yang akan kita cari akan nampak hasilnya. Sekian penjelasan video dari saya. Terima kasih.